Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu komisioner KPU RI dan beliau juga merupakan satu-satunya komisioner perempuan saat ini. Beliau adalah Betty Epsilon Idrus. Lalu seperti apa perbincangan kami nantinya? Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah Cerita Wanita. Halo pemirsa Cerita Wanita, kali ini saya sudah bersama Komisioner KPU RI yaitu Kakak Betty Epsilon Idrus. Apa kabar Kak Betty? Hai. Kak sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi persiapan menjelang pemilu tahun 2024. Jadi ada beberapa tahapan, rangkaian kegiatan yang harus kita lalui. Dalam waktu dekat kami akan ke DPR bersama pemerintah untuk membahas peraturan, termasuk nanti berapa lama kampanyenya, bagaimana logistiknya dan seterusnya. Secara teknis harus disiapkan. Dalam kondisi menuju kampanye kampanye memang itu yang perlu dipersiapkan dari KPU. Nah untuk hari ini sendiri lagi mau ngapain nih Kak? Nanti rencananya? Hari ini tadi ngisi materi dulu di Himpunan Alumni IPB tentang pemilu, lalu kemudian kami akan melakukan pleno. Setelah pleno nanti ada ngisi materi juga di stasiun televisi lain. Persiapan menuju RDP Mbak, hari ini kita RDP. Persiapan. Nanti itu bakalan dibahas soal durasi dari kampanye sendiri nggak sih Kak? Termasuk, jadi karena kampanye adalah bagian dari tahapan, maka kampanye akan masuk sebagai bagian akan kita bahas. Berapa lama kampanyenya, metodenya seperti apa, apakah masih boleh seperti yang lama atau bagaimana. Tapi nanti kita lebih konsentrasi bicara lamanya dulu. Bicara durasinya dulu. Karena yang sebelumnya kan hampir 200 nggak sih, 200 hari pada pemilu yang sebelumnya. Kali ini 90 atau 75 sih Kak? Pemilu 2014 itu kita 2019 203 hari, hampir 7 bulan. Nah untuk mendatang karena pertimbangan yang telah pernah terjadi di pemilu 2019 yang lalu, tentu setelah kami simulasi beberapa kali, termasuk belasan kali melakukan pertemuan dengan stakeholders utama, Komisi 2 DPR RI dan juga pemerintah, akan mengalami perubahan. Nah hari ini Mbak pastinya, tapi kemarin setelah diskusi mengkerucut ke 75 hari. Akhirnya ke 75 hari. Betul, hasil rapat konsultasi kami. Nanti hasil rapat konsultasi secara resmi akan kita buat di mana? Di RDP siang ini. Kalau siang ini sudah clear, putus, menjadi keputusan rapat konsultasi, tentu jadi bahan pertimbangan kami untuk kami adopsi melalui peraturan KPU. Nah itu akhirnya kan dipersingkat nih, itu jauh loh dari 203 hari menjadi 75 hari. Nah ini pertimbangannya kalau boleh tahu apa ya? Pertimbangannya sudah lama pembahasannya begitu ya, karena Indonesia ini kan multikultur ya, dan 2019 memberikan pengalaman yang cukup luar biasa, baik dari sisi penyelenggaraan maupun prosedur yang kita alami ketika pemilu 2019. Tentu ini jadi pembelajaran Mbak, misalnya ternyata kalau terjadi pembelahan cukup lama, secara ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan secara keamanan dan seterusnya, sehingga ada titik temu gitu ya, pembicaraan dengan beberapa stakeholders utama terutama, dan nanti kita cek juga kesiapan secara teknis bisa apa tidak gitu. Kalaupun 75 hari ada prasyarat dari KPU agar dibantu soal urusan peraturan teknis di bawah Undang-Undang 7 tahun 2017. Misalnya contoh SOTK. Jadi SOTK itu bagaimana cara kami nanti bekerja, kami membutuhkan SDM dengan sistem organisasi seperti ini begitu. Lalu misalnya kami juga membutuhkan ketentuan teknis terkait dengan pengadaan logistik khusus pemilu yang memang berbeda dengan logistik lainnya. Ini logistik pemilu. Untuk logistik pemilu misalnya untuk yang durasi sangat singkat ini, perbedaannya seperti apa dengan yang sebelumnya Kak? Proses pengadaannya, jadi kalau kita bicara terkait dengan proses pengadaan barang umum, itu misalnya perlu waktu untuk lelang 1 bulan, proses lelang 1 bulan. Lalu kemudian kalau gagal lelang ada tambahan lagi waktunya begitu. Nah kalau ini karena masa kampanyenya singkat, tentu memerlukan ada jalan lain, ada jalan keluar lain, way out lain, sehingga
tidak mengganggu nanti di proses logistiknya. Nah, ini sudah kami sampaikan dalam proses simulasi dan mudah-mudahan menemukan nanti ini jalan akhir nanti di siang ini. Dan yang kedua soal proses sengketa pemilu, karena penyelenggaraan pemilu itu kan tidak hanya berhenti di KPU, tapi juga ada lembaga lain. Kalau ada sengketa misalnya diselesaikan di Bawaslu. Kalau masih belum puas maka boleh di Mahkamah Agung, dalam hal ini di Petun gitu ya. Dan ada jangka waktu di Petun sendiri saja maksimum selesai 21 hari. Artinya pertimbangan-pertimbangan itu tentu harus dikoordinasikan dengan banyak pihak. Dan bagian yang cukup menarik dari tadi penjelasan Kak Betty ini adalah mengurangi namanya pergesekan. Karena kan kita banyak sekali ya Pak, kalau kita berkaca dari pemilu yang tahun lalu, itu sepertinya warga Indonesia terbelah menjadi dua bagian gitu. Nah, kalau dari Kak Betty sendiri, pandangannya dari KPU, ini nanti ke depannya dengan dipersingkatnya waktu ini, kemungkinan bisa mengurangi pergesekan itu memang atau seperti apa, Kak? Iya, simulasinya sih ada beberapa hari tadi ya Mbak Ges, tapi kalau kami berharap ini masyarakat sudah punya pengalaman, kita sudah punya pengalaman pemilu 2019, tentu ini jadi pembelajaran. Jadi pemilih juga harus cerdas, peserta juga sebisa mungkin mengungkapkan apa sih visi misinya sehingga masyarakat mau datang ke TPS untuk mencoblos yang bersangkutan, sehingga kampanyenya quote and quote berhasil gitu, meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS. Nah, sisa waktu yang cukup panjang tentu membuka peluang juga cukup panjang, sehingga diskusi kita dalam waktu apakah 203 hari, 120 hari, 90 hari, kemudian 75 hari, 65 hari, itu sudah kita simulasikan, Mbak Des. Oke, ini kembali lagi nih pemirsa, memang para pemilih harus cerdas, jangan mau diiming-imingi juga, dan kita ini adalah satu negara Indonesia yang satu menyatu, jadi tidak boleh ada perpecahan. Nah Kak Betty, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.